Siapa ketua kelas anggotamu yang masuk, nak? Lionel. Lionel kayak mana? Izin. Terus? Anastasia udah. Terus? Oh, yaudah kalau gitu. Udah? Di minggu-minggu yang sudah lewat, kita sudah mempelajari itu ada sumber sejarah, historiografi, itu pelajaran kita minggu yang lewat. Jadi sekarang kita akan mempelajari yaitu tentang penelitian sejarah. Ya, adapun tujuan daripada penelitian materi kita tentang penelitian sejarah yaitu di PPT Ibu di situ, di mana melalui video pembelajaran dan PPT peserta didik diharapkan yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pengertian dari penelitian sejarah dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menganalisis langkah-langkah penelitian sejarah, yaitu mulai dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi dengan baik dan benar. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah peserta didik diharapkan mampu menyusun laporan penelitian sejarah yang berkaitan dengan tempat tinggal, lingkungan terdekat mereka berdasarkan langkah-langkah yang telah ditayangkan di video pembelajaran dan PPT dengan baik dan benar. Inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Apakah kamu mendengar kata detektif, Nahu? Nah, kalau pernah, kira-kira bagaimana cara kerja detektif? Mencari, ya kan? Itu tidak jauh nanti bedanya dengan melakukan penelitian sejarah. Oleh karena itu, kau saksikan dulu terlebih dahulu video ini, dan silakan biar tahu kamu bagaimana cara kerja penelitian sejarah di Balai Pelestarian Cagar Budaya di daerahku. Kali ini aku akan melakukan penelitian sejarah. Yap, setelah aku menentukan topik sejarah apa yang akan aku teliti, aku kemudian membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaanku ini tentunya harus mencakup 5W dan 1H ya. Oke, setelah itu aku bisa mulai melakukan penelitian sejarah. Tunggu, ternyata dalam penelitian sejarah itu tidak boleh sembarangan loh. Harus ada metode yang dilakukan. Kira-kira apa saja ya metodenya? Metode pertama yang dilakukan para peneliti sejarah sepertiku ini yaitu mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Metode ini bisa kamu sebut dengan heuristik. Sumber yang bisa digunakan itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yuk, akan aku tunjukkan apa itu sumber-sumber tersebut. Nah, di atas mejaku ini ada catatan harian, dokumen-dokumen, hasil wawancara, dan foto-foto sejarah. Barang-barang inilah yang merupakan contoh dari sumber primer, di mana sumber primer ini merupakan sumber yang berasal langsung dari para sejarah. Apabila kamu memerlukan sumber primer terkait dengan arsip, kamu bisa mengakses melalui website Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu andri.go.id, seperti ini ya. Sedangkan yang aku bawa ini berupa laporan penelitian, ensiklopedia, catatan lapangan peneliti, dan buku. Kalau barang-barang ini termasuk dari sumber sekunder loh. Sumber sekunder ini merupakan sumber yang berasal dari pihak yang bukan pelaku sejarah, melainkan pihak lain di luar pelaku sejarah. Sebagai contohnya, misalnya nih, kamu ingin meneliti satu candi. Kamu harus mengetahui latar belakang candi tersebut melalui laporan penelitian atau buku. Lalu, untuk mendapatkan ukuran, foto, dan data lain yang aktual, kamu perlu mendapatkan data primer, sehingga kamu harus mengunjungi candi tersebut secara langsung. Oke, setelah selesai, selanjutnya yang akan aku lakukan yaitu membuktikan keaslian sumber sejarah yang diperoleh, atau kamu biasa menyebut
macam kritik yang perlu kamu ketahui. Ada kritik ekstern atau autentisitas, di mana kritik ini dilakukan terhadap keakuratan dan keaslian sumber. Sedangkan kritik intern atau kredibilitas ini merupakan kritik terhadap kredibilitas sumber. Langkah selanjutnya yaitu aku akan menganalisis sumber sejarah dengan menafsir dan memahami makna keterkaitan dari berbagai sumber sejarah. Apakah ada sebab akibatnya ataupun ada korelasinya dari sumber sejarah yang telah diverifikasi. Nah, metode penelitian sejarah ini bisa kamu sebut dengan interpretasi atau explain. Pada metode ini, peneliti dituntut untuk berimajinasi yang terbatas. Artinya, batasan di sini itu berupa fakta-fakta sejarah yang ada tidak boleh menyimpang. Sehingga peneliti harus sangat berhati-hati karena di sini sangat rentan bagi peneliti untuk memasukkan sisi subjektivitasnya. Dan metode terakhir dari penelitian sejarah ini berupa historiografi. Apa itu ya? Untuk lebih jelasnya, simak video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Berdasarkan video tadi, kan udah kamu tonton tadi kan aku, bagaimana kita memulai sebuah penelitian sejarah? Ya, siapa bisa? Gak usah malu-malu aku. Ya, silakan diri. Iya, yaitu menentukan topik. Bagus ya, dan tahapan penulisan sejarah, penelitian sejarah. Yang pertama itu adalah melakukan pemilihan topik yang seperti si Dirli bilang tadi. Kemudian yaitu heuristik. Heuristik ini mencari sumber-sumber sejarah. Kemudian ketiga, verifikasi. Nih, verifikasi. Verifikasi ini nak memeriksa kebenaran dari sumber-sumber itu atau sama nanti nama ini dengan kritik. Kemudian yang keempat ada interpretasi. Interpretasi ini menafsirkan dia nak. Kemudian yang terakhir kelima itu ada historiografi. Nah, historiografi inilah dia sama artinya dengan penulisan sejarah. Tiap-tiap kelompok itu terlebih dahulu menentukan topikmu. Desainlah sebuah perencanaan, ya, perencanaan sebuah penelitian. Ini ada LKPD-nya, ibu kasih tiap-tiap kelompok. Kamu ikuti langkah-langkahnya ini nah. Dan kalian baca dulu langkah-langkahnya, gimana di situ katanya. Buatlah terlebih dahulu sebuah rancangan penelitian sederhana setiap kelompok. Dan ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi, merancang kira-kira apa yang akan kalian teliti. Sudah ada rancangan kalian? Hah? Kok ribut? Ya. Penelitian ini harus diwawancarai ya, Bu? Maaf, ibu bilang tadi kan diutamakan dari internet. Karena kalau iya wawancara atau apa nanti mungkin ya butuh waktu yang lama juga nanti diutamakan. Yang memungkinkan kamu untuk mencari sumber-sumber tersebut. Lihat, yang pertama di sini ada yang bilang pemilihan topik. Ya, dalam pemilihan topik itu didasarkan atas 3 hal. Yang pertama ada kedekatan emosional, yaitu keterkaitan penelitian dengan tema yang menjadi objek penelitian. Kedekatan emosional membantu peneliti untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan 5W tambah 1H. Kedua, ada kedekatan intelektual, memungkinkan bagi seorang peneliti sejarah untuk dapat memetakan berbagai permasalahan
yang terkait dengan tema atau konsep penelitian yang dipilih. Kemudian yang ketiga, rencana penelitian, permasalahan penulisan sejarah, sumber sejarah dan garis-garis besar penelitian. Ini dia didasarkan atas 3 hal tadi. Ya. Lihat, dalam lingkup sejarah topik penelitian harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu pokok permasalahan. Topikmu tadi nak, ya. Kemudian harus memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan maupun bagi kebutuhan tertentu. Kemudian usahakan memilih topik yang menarik, dalam arti menarik sebagai objek penelitian. Kemudian permasalahan yang Anda pilih pada topik memungkinkan untuk diteliti. Kalau teman, di sini kami dari kelompok 1 akan membuatkan rencana penelitian sejarah. Yang kami teliti yaitu tentang sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Gebitangar, dan di mana ada beberapa rumusan masalah yang akan kami buat, yaitu yang pertama, sejak kapan SMA Negeri 1 Gebitangar berdiri. Lalu yang kedua, siapa pemimpin SMA Negeri 1 Gebitangar dan sejak berdiri sampai sekarang. Yang ketiga, bagaimana perkembangan SMA Negeri 1 Gebitangar. mencari sumbernya, kira-kira dari banyak anjuran. Untuk mencari informasi kami bisa mewawancarai beberapa guru yang senior yang sedang di sekolah ini, dan kami wawancara. Terus kami pun bisa cari dari internet. Ada memang di internet Ada. Ya silakan, berdiri nak. Menurut saya, jika kalian ingin meneliti sejarah SMA, mungkin kalian bisa bertanya kepada alumni SMA yang pernah sekolah di sini untuk mengetahui untuk mengetahui sejak kapan SMA Negeri 1 ini berdiri. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas saran yang diberikan oleh Pak. Terus fungsi CIMPA terhadap, ya kan, bagi masyarakat orang Garo. Biar nampak sejarahnya. Sampai sini dulu, itu dulu. Gak ada lagi yang lain. Bagaimana teman-teman yang lain? Silahkan. Bagi yang mau memberikan saran atau mau memberikan pertanyaan, ibu persilahkan untuk perbaikan dan bagus saja. Makanan khas Karo CIMPA. Jenis-jenis CIMPA bukan aja lah, nggak semua. Apa tadi? CIMPA tua, CIMPA mata. Baru pikir itu tadi yang lupa. Fungsi CIMPA terhadap masyarakat orang Karo. Kan ada itu mana-mananya, ya kan? Misalnya ada acara orang 7 bulanan, ya kan? Harus ada berapa jenis CIMPA itu dibikin di situ katanya. Atau pesta tahunan, itu nanti bisa ya. Silakan teman-teman yang lain. Silakan. Siapa namanya? Nama saya dari saran dari kami kelompok 5 itu sebaiknya kalian menelusuri atau meneliti sudah sampai manakah persebaran makanan CIMPA itu, dan mengapa CIMPA itu dikatakan makanan kasar. Terima kasih masukannya. Sekarang ini sampai mana katanya? Bisa berapa kemungkinan? Teman-teman dulu. Ya sekitar Sumatera. Sampai Sumatera nak. Sumatera luas loh. Ada orang Karo itu pindah dari sana ke Jakarta. Itu perkenalannya lagi sih. Tapi masyarakatnya kan nggak ya kayaknya itu nggak terapa. Iya sampai mana yang pasti masyarakat Karo, kita aja di tanah Karo belum tentu semua itu menggunakan CIMPA itu nak. Kalau di Batu Karang kamu bilang itu nggak CIMPA orang itu nak. Apa itu? Rilas. Ya kan, apa nama bahasa Indonesia ini? Orang itu nggak pernah
kalau yang kedua tadi. Artinya saran dari Fatira tadi mungkin yang pertama masih sulit untuk dilakukan, namun yang kedua masih bisa kami lakukan. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain yang mau memberikan saran atau pertanyaan untuk kelompok 2? Untuk kelompok 3? Sudah pas, nggak ada lagi yang lain? Silakan. Terima kasih telah demikianlah hasil dari pemaparan kami. Terima kasih jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Kelompok 3 udah bisa lakukan verifikasi dan interpretasinya ya. Dan sekarang Ibu persilakan kelompok 4 untuk melakukan menyaksikan rancangan atau ide dari penelitian sederhana yang kalian ambil. Hasil dari materi kita ini, hasil dari proyek Muna, itu nanti kau bikin dalam bentuk Canva ya. Itu dia LKPD itu petunjuknya. Nah. Kemudian LKPD di LKPD kan sendiri bikin hasil akhir, yaitu apa-apa aja yang mau kau masukkan nanti, ya kan? Berbentuk laporannya. Kemudian nanti masukkan ke dalam Canva. Bisa kamu bikin ke dalam bentuk video, karena Canva kan udah enak sekarang, bisa bikin untuk PPT, video, ya kan? Kalau masukkan ke video nanti ya masukkan juga ke sosmed Muna. Nah, biar agak terkenal di sekolah kita ini. Udah, silakan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru atas waktu dan tempat yang diberikan. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami untuk pemilihan topik pada penelitian sejarah tentang alat musik tradisional Karo, yaitu kecapi, yang dipaparkan oleh saudari Nurul. Nurul, persilakan. Jadi masalah yang kami buat yaitu apa itu kecapi, kedua dari mana kecapi itu dibuat, ketiga apa fungsi dari alat musik tradisional kecapi itu, keempat apakah kecapi masih dipergunakan di kalangan masyarakat, kelima bagaimana alat musik tradisional kecapi itu berkembang, keenam bagaimana cara melestarikan kebudayaan alat tradisional kecapi. Sumber-sumbernya bisa kami cari di Google dan situs-situs yang masih membuat kecapi. Oh ya, mungkin di antara teman-teman ada yang akan memberikan saran atau kritik. Kami mempersilakan untuk memberikan kritik tersebut. Nah, demikianlah hasil ide atau rancangan dari kelompok 4. Mereka katanya membahas tentang alat musik tradisional Karo, yaitu kecapi. Dan tadi banyak kali rumusan masalahnya. Sekarang sebelum Ibu nanti yang memberikan saran atau kritikan terhadap kelompok 4, Ibu persilahkan dulu teman-teman kamu yang lainnya. Silakan, mau yang mau bertanya, silakan. Saya yang bernama Elvira ingin mengasih saran tentang masalah yang ada di sini. Nah, Yang pertama, siapakah tokoh yang pertama kali membuat kecapi tersebut? siapa tokoh yang pertama kali? Bisa nggak kalian apakan? Siapa tokoh yang pertama kali membuat alat kecapi? Bisa nggak kalian masyarakat? Bisa kasih tahu teman-teman, kalau enggak bagaimana? Kalau Apa alasan kalian? pertama nanti kami cari dulu di Google dan seniman-seniman yang membuat kecapi. Kalau ada nanti di situ kami katakan jawabannya. Kalau tidak ada, mohon maaf pertanyaan yang tidak kami jawab. Pertanyaan yang bisa jawab. Saran dari si yang Fiora tidak bisa kami jalankan, ya. Bagaimana Fiora? Terima kasih aku. Ada lagi yang lain? Ya, apa? Dan malam, silakan. Kuat suara budak malam. Coba kalian cari tahu atau kayu apakah yang dijadikan untuk membuat kecapi? Kayu apa?
kira-kira untuk membuat kain alat musik tradisional Kucapi itu, ya itu yang kain menggunakan kain apa itu katanya, karena sembarangan bisa. Tadi kan awalnya udah kami bilang dan ada Kucapi itu semua. Jadi nanti di sini udah ada semua gimana proses pembuatannya. Tapi bilang katanya dan malam ada tadi situ semua. Nah, bagaimana dan malam? Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada ibu yang lagi yang memberikan masukan untuk kelompok 4. Kelompok 4, menurut ibu rumusan kalian itu nggak terlalu banyak itu dong. Dikurangin aja di bawah tadi. Coba bacakan ibu. Yang pertama apa? Yang pertama apa itu Kucapi? Ya apa itu Kucapi? Terus yang kedua dari mana Kucapi itu dibuat? Ya dari mana Kucapi? Saran dari mantan ya, bahan-bahannya, kayu apa? Terus yang ketiga apa fungsi dan alat musik tradisional Kucapi? Ya fungsi Kucapi. Terus bagi masyarakat Karo gitu ya. Terus yang keempat, apakah Kucapi masih dipergunakan di kalangan masyarakat? Apakah sekarang nih sekarangnya kan? Apakah Kucapi masih digunakan oleh masyarakat? Kalau masih digunakan, bikin penjelasannya ya. Terus yang kelima, bagaimana alat musik tradisional itu berkembang? Kalau itu ibu rasa nggak sulit dan diklarasi nah. Kalau bisa dibilang aja. Ya, kalau memang itu bisa kalian capai lebih bagus lagi, ya. Nah, kalau apa nanti gak usah dipaksakan ya. Karena waktu kita kan cuma penelitian dong kalian pakai. Yang terakhir pun nggak bisa lakukan penelitian karena yang saya ini kalian di sini atau bikin nanti ke dalam saran gitu. Nah, yuk, berdiri dulu semuanya. Kita lanjut lagi tentang sekolah setelah nanti ya, ya kan? Silakan. Kalau kamu melakukan kebalikan yang ibu bilang, kalau diri bilang berarti kamu. Kan ibu bilang kamu maju, ibu bilang mundur, ibu bilang yang pertama kanan, gak usah sebutkan tapi mau jalannya kalau gitu ya taruh kamu berhenti. Kanan. Udah pelan. Jangan ngomong. Ya. Maju. Kiri. Nah, sebanyak kesalahan. Ya. Mundur. Kanan. Konsentrasi orang ya. Sekali lagi mau bilang mau lihat dulu siapa yang bawa siapa yang tahu. Kanan. Dari proyek kamu tersempurna ya, jadi untuk tiap-tiap kamu semuanya juga jelas, jangan asal-asalan ya kan. Kemudian karena kami uji juga kalian nanti pasti menampilkan hasil proyek kalian di depan itu.
kuasai. Sampai sini dulu. Berhubung karena waktu kita sudah tidak mencukupi lagi, maka pertemuan kita pada hari ini kita akhiri. Tadi sudah kita awali dengan doa, maka sekarang kita akhiri juga dengan doa. Ya, Ibu persilakan untuk siapa tadi? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai mendengarkan dari pelajaran sejarah ini, yaitu sejarah. Kiranya apa yang